Dokter udah vonis beberapa lama lagi, udah. Tuhan Yesus terima kasih, rumah sakitnya enak. Tuhan Yesus terima kasih, dokternya dan susternya baik-baik. Terus dia tulis, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tetap dicek, masih ada kansernya. Makin dibilang sama dokternya, kansernya masih ada, dia makin tulisnya makin kuat, kenceng. Sambil bergerak air mata, sambil senyum. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah sembuh kok. Aku sudah sembuh loh, kalau orang Medan bilangnya gitu. Dan kesembuhan terjadi, mujizat terjadi di saat tulisan terima kasih tersebut sejumlah 10.000 kalimat terima kasih. Roh Kudus jamah hati kita semua, betul? Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Jadi ada kuasa di balik ucapan syukur. Masih kita mau terus mengucap syukur dalam bentuk pujian? Yes. Lagu apa kemarin, Pak? Mainkan ya, yang di dan si adain dulu lah, G ya. G ya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah kau bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah kau susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, berkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Dari awal lagi kita nyanyikan, yuk. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin. Katakan lebih lagi. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai.
berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah. Kalaupun ada tangisan air mata, Tuhan hitung air mata kita. Amin. Karena kesusahan sehari biarlah hanya untuk sehari. Kalaupun kita mau pakai kekuatan kita, itu gak akan menambahkan sehasta saja. Jadi serahin aja. Sehelai rambut kita gak akan jatuh kalau tanpa seizin Tuhan. Karena Tuhan menjaga kita. Musim bidek. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Sampai selamanya, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan melindungi, memberkati, Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Angkat hatimu, angkat suaramu ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjadi tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dari awal lagi kita katakan dengan iman yang besar. Musim akan selalu berganti, yes. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah, tak pernah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Yes. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara. Karena apa? Lebih sungguh lagi kita katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu.
dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyayangiku, amin. Benar Tuhan, Engkau yang pelihara kami sampai akhir hidup kami. Engkau adalah Bapa yang kekal. Engkau adalah Bapa yang selalu tahu keperluan anak-anaknya. Kami meminta, kami diberi. Kami mencari, kami mendapat. Kami ketok pintu, pintu dibukakan buat kami. Itulah firman-Mu di Matius 7 ayat 7. Kami masih mau terus memuji dan menyembah-Mu lewat puji-pujian kami. Kau beri yang ku pinta, aku mencari, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita nyanyikan sama-sama kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Lebih sungguh lagi. Kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah sendirian, Kau selalu ada dalam hidupku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, maka ku goyah, Yesus sertaku. Tidak pernah ku ragukan dari awal ya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang. Tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu di Mazmur 91 mengatakan dalam pujian tadi, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di sisi kananku, tapi itu semua tidak menimpaku, karena Engkau yang berjaga-jaga, Engkau yang berperang buat kami. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berperang bagi kami, dan kami akan diam saja. Kami terus mau memuji menyembah-Mu Tuhan lewat puji-pujian kami, sebab Yesus Engkau sungguh baik. Kami mau memuji-Mu, menyembah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita naikkan nadanya ya. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, kami rindu sekarang mendengar suara-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu yang haus akan air. Maka kami juga rindu Tuhan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh firman. Saat kami mengangkat pujian dan doa kami, Tuhan yang mendengarkan. Sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba sebagai saluran berkat-Mu, pemberita firman-Mu. Isi pikiran Engkau Tuhan ke dalam pikiran hamba. Isi hatimu, taruh di dalam isi hati hamba. Biarlah perkataan hamba adalah firman-Mu dan memberkati kami semua di sini. Roh Kudus, ambil alih semua dan beracaralah di tempat ini sebebas-bebasnya. Berikan hati bagi kami semua, hati kami, hati yang mau mendengar firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat, obat seperti obat hati yang senang. Yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yes. Musik memuliakan nama Tuhan. Sambil bertemu. Hati yang gembira, yes, adalah pintar, yes, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang
yang gembira, Tuhan senang. Yes, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itu puji-pujian dari firman Tuhan. Jadi kalau doa kita mau dijawab Tuhan, pertama pakai hati yang bersyukur. Kedua, doa jangan bertele-tele, langsung straight to the point. Jadi apa yang kita doakan, maksudnya yang kita ucapkan, kutip dari firman Tuhan. Lagu tadi, hati yang gembira adalah obat, di mana? Amsal 17 ayat 22. Lagu kau beri yang ku pinta, Matius 7 ayat 7. Walau seribu rebari, itu dari Mazmur 91. Jadi kita nyanyikan lagu-lagu pujian yang dari firman Tuhan, itu juga udah bagian dari doa. Jadi tanpa kita ngomong, Tuhan aku mau sembuh, Tuhan pasti sembuh. Ada amin, ada haleluya. Jadi kalau saya nyanyi kayak gini diiringi puji-pujian dari Live Pasca, Live Agus, itu karena nyanyi pakai, kalau dari kakak-kakak, adik-adik ada juga meneteskan air mata, itu air mata bahagia. Intimacy with God, akrab ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Intimacy, makin lekat makin akrab tiap detik. Saat lagi setir mobil, setir motor atau di kendaraan umum, sambil nunduk nyanyi, habis itu doa, makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus. Saat kita lagi sakit, tetap ucapinnya adalah Tuhan, aku mau sembuh. No. Jawabnya, cukup doanya adalah terima kasih Tuhan Yesus, aku udah sembuh. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oke. Thank you Jesus. Jesus, thank you Jesus. All you have sekarang bukan memujimu selamanya. Selamanya. Yes. Mazmur 23 pasti pada hafal kan? Mazmur 23. Tuhan adalah gembala. Di firman-Nya di Mazmur 23. Nanti kita akan nyanyikan sesaat lagi. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwa. Dia menuntunku ke air yang tenang. Kita akan nyanyikan. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tuhan sediakan makanan buat Daud. Tuhan menyediakan makanan buat Daud di hadapan lawan-lawannya. Daud lagi bikin Mazmur 23 itu di saat dia bukan lagi hati senang kayak gini. Daud lagi kondisi ngumpet di goa karena Daud lagi berperang. Daud lagi takut karena serangan dari bangsa Filistin yang nyari-nyari Daud. Dia panglima perang, dia raja, tapi dia ngumpet karena serangannya begitu kuat. Tapi apa yang Daud lakukan? Bukannya nangis, Tuhan tolong. No. Daud nyanyikan pujian. Coba, ibarat ya, kalau pasangan suami istri ataupun misalnya sejoli yang ingin menyatakan cintanya, Daud itu seperti merayu Tuhan dengan puji-puji. Jadi kita setiap hari mau memuji memuliakan nama Tuhan, mau? Siap? Berikan lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Air yang tenang, Dia menyegarkan apa? Jiwaku. Dia menuntunku ke jalan benar. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Depan semua lawanku. Engkau mengurapiku. Engkau mengurapi aku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan dan kemurahan mengikutiku sepanjang hidupku. Dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Ada sukacita. Ada sukacita. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Di G tadi. A atau di D deh. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi, seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku, kau segalanya, segalanya bagiku. Engkaulah segalanya, kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan
Kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kakak-kakak, adik-adik, kita buka di Matius 28 ayat 19. Terima kasih untuk pemimpin pujian dan musisi Layak Agus, Layak Pascal. Kita buka. Yang tidak bawa Alkitab boleh buka Alkifon atau Alkitab. Oh, aku berdiri. Matius 28 ayat 19. Kita sama-sama ya. Oh iya, ada tempat sih. 19 dan 20. Steffi ini standby terus ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Standby rekam. Rekam. Oke, nggak apa-apa terus aja. Semua dapat ya? Ini dari sini sampai sini dapat. Ini dari depan aja. Oke. Kita sama-sama ya. Baca dengan suara yang lantang keras. 3. Oh, yang sudah di sana katakan haleluya. Yang sudah di sana katakan puji Tuhan. 3, 2, 1, ya. Karena itu dan ajarlah mereka dan ketahuilah aku dalam bahasa Inggrisnya mengatakan therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kakak-kakak, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kak Steffi tidak berkhotbah, tapi kita renungkan firman Tuhan. Kak Steffi juga akan sharing hal-hal apa yang setiap hari Kak Steffi lakukan untuk terus lekat dengan Tuhan. Ibarat kalau handphone, ya, kalau handphone itu kan ada gambar sinyal ya, misalnya 5 sinyal, 5 bar, 5 garis. Kalau sinyal atau gambarnya itu nyala 5-5-nya, itu artinya apa? Sinyalnya artinya apa? Kuat. Kuat banget atau kuat aja? Banget. Kalau barnya 3 nyalanya, itu kuat aja atau sedang-sedang aja? Setuju ya? Kalau 1 barnya lemah, lesu dan berbeban berat. Kalau nggak ada sinyal ya, metong, iya kan? Kalau mati bisa beli sinyal, bisa di-charger. Nah, benar, bisa di-charger. Maka firman Tuhan juga mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Dan kitalah siapa? Ranting-rantingnya. Betul ya? Jadi kalau rantingnya udah patah, maka nggak ada saluran ya, yang nutrisi dan air masuk ke ranting tersebut. Jadi mati. Kita bisa hidup hari ini karena kasih kemuliaan Tuhan, betul ya? Kasih karunia Tuhan ya. Lai Agus tadi kemarin ada list lagu kan, yang lagu Melita apa tuh? Bisa?
Tuhan penolongku. Tuhan penolong. Oh, Tuhan penolong. Gimana lirik refnya? Nyanyinya kayak gimana refnya? Ente yang tahu lah. Oh, aneh yang tahu. Sama ininya ya, layanan di Tiberias ya. Oke, lanjut dulu ya sharing firmannya. Jadi bicara tadi intimacy with God. Yang Kak Stevi lakukan adalah setiap hari kalau bangun tidur sebelum doa itu itu belum minum air putih ternyata. Ambil handphone, tetapi baca firman hari ini apa. Setelah itu, selamat pagi Bapak. Kita lagi. Aduh keren. Baik Pascal, aduh mantap. Kita nyanyi di D. Jadi bangun tidur, langsung makanan pertamanya adalah firman Tuhan. Yes, sama-sama ya. Setelah makanan ini adalah firman Tuhan, baru nyanyikan selamat pagi Bapa semuanya. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Lalu langkah setelah nyanyi pujian yang ketiga adalah doa Bapa kami. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Save us from the time of trial and deliver us from the evil. For the kingdom, the power, the glory are yours now and forever. Amen. Matius 6 ayat 7. Simpel kan? Jadi Tuhan, aku harus doa apa ya? Itu dulu. Baru ucapan syukur aja, ucapan syukur. Pernah dengar kan bahasa Inggris thank you in advance? Pernah dengar? Thank you in advance itu artinya makasih ya sebelumnya. Kalau di kantor atau di sekolah, tolong ambilin air minum dong, misalnya gitu ya. Terima kasih ya sebelumnya. Sering bilang begitu? Sering dengar lah, gitu, sering ya? Thank you in advance. Kita berdoa itu sambil ucapkan dengan iman. Kita bilang, makasih Tuhan Yesus ya. Thank you Tuhan Yesus. Itu sama aja dengan kita lagi minta, tapi serasa kita sudah menerima. Ibrani 11 ayat 1. Buka dong Alkitabnya. Di handphone. Ibrani 11 ayat 1. Ya. Kita harus rajin buka firman, ya toh. Buka handphone aja untuk nonton dan baca berita-berita tentang dunia bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, gitu ya. Untuk firman Tuhan. Nah. Oke, Ibrani berapa? 11 ayat 1. Bisa baca keras-keras? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap
kan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Tadi poin pertamanya adalah intimacy with God. Yang poin kedua ini adalah lakukan itu semua dengan iman. Bukti yang tidak kita lihat. Coba bayangin, aku mau jadi dokter, maka dengan iman artinya apa? Kita udah bayangin kita pakai Snelly, kita bawa stetoskop, kita datang ke orang yang lagi sakit, kita sembuhin, kita kasih obat, kita kasih konseling, kita kasih penghiburan. Wow, keren ya? Bukti. Jadi makanya kalau kawan-kawan bilang, Kak Stevie selalu ucapin doa profetik. Profetik itu artinya apa? Ucapin seakan itu sudah terjadi. Itu namanya iman. Setiap pertandingan taekwondo, waktu kita ibadah yang sebelumnya ya, tahun lalu ya itu ya. Wih, lama juga ya ibadah kita. Setiap pertandingan apapun, Kak Stevie dahulukan Tuhan, angkat pujian, baru berdoa, baru yang ketiga mengatakan dengan iman, di lapangan ini akulah juaranya. Padahal belum bertanding. Tadi dengan Oma Intan, Stevie bilang apa? Oma Intan, Oma sudah sembuh. Tidak ada lagi sel kanker. Luar biasa, Tuhan pakai kita jadi hambanya, jadi alat. Stevie juga cerita yang waktu datang ke rumah sakit Tarakan, ada WA masuk, Pak Stevie bisa pelayanan nggak di rumah sakit Tarakan? Ada oma umur 58 tahun, stroke, sudah dibelah kepalanya, sebelah kanan tidak bisa bergerak dan mulut tidak bisa bicara. Datang bersama teman di kampus STT 13, namanya Erik Limantara. Sampai di sana, di ruang ICU ternyata. Kalau ruang ICU kita tahu boleh datang rame-rame atau enggak ya? Hanya satu orang. Ya sudah, akhirnya Erik masuk dulu, pimpin pujian, bacakan firman Matius 8. Coba buka Matius 8. Buka Matius 8. Judulnya apa di situ? Judul perikopnya? Yes, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Ya. Amin. Kita diberi kuasa untuk nyembuhin orang sakit. Saat udah dibacakan Matius 8, oma tersebut nangis, air mata. Terus gantian pas keluar, Pastor Steve masuk. Lalu apa yang saya lakukan? Ya saya doa dalam hati. Pas sudah di ruang ICU-nya, tatap mata dari ibu, lupa namanya. Tadi Stevie panggilnya Mama,
Sambil mukanya bagaimana? Mama? Mama sudah sembuh ya. Sebab saat mama sembuh dan dilihat banyak orang, Tuhan Yesus, sinar kemuliaan Tuhan Yesus dilihat semua. Jadi kesaksian yang indah. Dan saat itu, coba, saat itu disambung dengan nyanyian. Coba. The God that healeth me, you are the Lord, my healer. You sent your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. Sekali lagi. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. Tepat lagu itu selesai, Stevie Lengkong buka mata. Oma tersebut makin nangis dan mujizat terjadi. Oma bersuara. Anaknya menyaksikan langsung. Makin kuat ya. Ada kuasa di balik ujian. Ada kuasa saat pujian dinyanyikan dengan iman. Maka tidak ada alasan sorga tidak mengabulkan doa kita. Syaratnya itu tadi kan? Punya iman, hati bersyukur. Tambahannya lagi jangan bersungut. Tuhan kan aku udah doa tapi kok masih begini. Itu sama aja kayak kita nyerahin barang ke orang, kita tarik lagi. Ayo mulai hari ini we change the way we pray. Kita ganti cara kita berdoa dan memuji menyembah. Tuhan tahu keperluan kita sesuai lagu tadi kan. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Begitu kan? Jadi mulai sekarang intim akrab. Udah doa Bapa kami, udah nyanyi pujian sepanjang hari. Di mobil nyanyi, ketemu orang langsung nyanyi. Sebelum meeting tempel tangan di meja meeting. Kalau Stevie pakai minyak urapan kulit Tiberias, taruh di tangan, terus taruh di meja. Dalam nama Tuhan Yesus, meeting ini berhasil, aku sukses berhasil. Roh kalian tunduk pada roh. Dan selalu berhasil. Setiap mau mimpin seminar-seminar senam otak dan lain-lain, ketemu anak, tumpangin tangan, doa profetik tadi coba itu sebut, profetik, doa buat anak-anak gitu. Makanya tadi malam ketemu dengan anak sambil dinner sama pasangan hidup. Haleluya. Iya. Mau bertegas. Gitu kan? Di situ langsung doakan, doa profetik lagi. Hamba serahkan Samuel Kenneth Valen
sebagai keturunan ilahi yang diciptakan kembali serupa segambar seperti Allah, menjadi warga kerajaan surga yang dikawal para malaikat, dilepaskan dari segala kutuk penyakit, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, 3, 4, 7, 10 keturunan, tidak bahaya, tidak celaka, tidak jatuh, tidak cedera, tidak diganggu setan, roh jahat, dilepaskan dari segala roh murtad, roh sesat, roh Ismail, tidak bodoh, tidak pelupa, tidak nakal, tidak malas. Samuel, Kenneth, Valen, jadi anak yang pandai, cerdas, melebihi siapapun. Apapun yang mereka kerjakan diberkati Tuhan berhasil, kemana kaki mereka melangkah diberkati Tuhan berhasil, tanah yang mereka injak diberkati jadi miliknya. Samuel, Kenneth, Valen, terus dia naik tidak turun, jadi kepala tidak jadi ekor. Generasi the best, generasi the biggest, generasi Tuhan, generasi majikan, generasi CEO, generasi juara, generasi yang keliling dunia, generasi yang dapat beasiswa dalam negeri dan luar negeri, generasi yang minyak anggur tidak pernah dirusakan. Amin. Kok cepet banget doanya? Iya, karena bertahun-tahun setiap hari, pagi hari dan sebelum tidur, doa itu terus ucapin. Kenapa harus terus doain begitu? Kepada anak-anak, bagi yang sudah punya anak-anak, karena tiap hari iblis nggak senang akan keluarga yang atau anak-anak Tuhan yang dekat sama Tuhan. Nggak senang iblis. Jadi gimana caranya? Kita ini kuat banget nih, intim sama Bapak kita di surga. Makanya yang diserang siapa? Anak-anaknya. Iblis mau jadi Tuhan, makanya dilempar si Lucifer ke bumi. Oke. Jadi biar nyakitin hati Tuhan gimana? Yang diserang siapa? Kita, anak-anak. Tangkingnya gimana? Satu contoh doa tadi. Takkan kutuk keturunan 3, 4, 7, 10 keturunan. Segala ikatan roh-roh jahat yang pernah bikin perjanjian dengan nenek moyang, patahkan kuasanya sekarang juga, in Jesus name. Di daerah Bekasi Timur, jam 11 malam telepon, itu baru pulang dari kampus, macet di Ambassador Flyover. Gue heran, jam segitu macet gitu. Pastor, bisa layani ini, apa namanya, ada kerasukan keluarga Ambon Manado di Bekasi Timur. Lihat begini sama Pak Samuel Panjaitan bilang itu. Oke, Bekasi, Sherlock berangkat. Terus apa yang terjadi di situ? Satu anak, bukan anak muda lah, ya masih muda lah, kerja di Tangerang. Itu lagi berteriak-teriak di kamar. Kenapa? Katanya si Kunti, masukkan Kunti. Apa yang kami lakukan? Bawa gitar ukulele, C. Haleluya. Oke, oke berarti. Haleluya. 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 Ref. Haleluya. Makin mengerang, makin tuh rohnya, roh-roh jahatnya tuh berisik. Baru angkat menyuara dalam nama Yesus. Siapapun engkau, sekarang juga kuperintahkan keluar dari tubuh gadis ini. Engkau tidak punya kuasa lagi, sebab tubuh gadis ini milik Tuhan Yesus. 11
belum keluar, muntah. Itu bukti, muntah. Ada akar kepahitan. Jadi lihat, kalau teman-teman punya rekan atau saudara yang sering nangis terus juga sempat muntah begitu, dia masih ada kepahitan. Please, jangan simpan kepahitan hati. Kita lepasin pengampunan, kita ucapin doa berkat buat orang yang nyakitin kita. Lihat ya, berkat Tuhan akan banjir seperti gelombang laut. Yang paling pertama pasti kita dikasih damai sejahtera, dikasih shalom di hati. Bukti kalau kita udah melepasin pengampunan, nggak punya lagi kepahitan hati. Buktinya adalah saat kita ketemu orang itu, udah nggak keinget tuh jahatnya dia ke kita. Itu benar-benar. Atau lagi ngobrolin nama dia gitu, nama orang yang jahatin kita udah nggak ada lagi. Oh gitu, oh iya. Tuhan Yesus berkatin dia Tuhan, biar dia banyak umur, diberkati di karirnya, usahanya, keluarganya. Amin. Gitu. Bukan misalnya gini, si A, gua tadi ketemu si A, lu udah ngampunin nih? Iya, gua udah ampunin. Tapi nggak ada tapi. Hati bersih. Makanya lihat kan mukanya Stevie Lengkong masih umur 25 ya. Bagus ada gitar ya. Tapi bersyukur ya, Lai Agus masuk di podcast gua loh. Mantap. Nanti kesaksian Oma Bintan masuk di podcastnya Stevie Lengkong ya. Iya. Nah, sampai mana tadi cerita? Yang si roh jahat itu keluar. Ada satu sepupunya, badannya gede. Dia olahragawan. Langsung kita ngobrol kan. Ini pakai juga nih, jimat-jimat kan? Enggak. Saya kalau cerita ini merinding. Dia di atas ya. Nggak ada dusta. Kita bicara di sini Tuhan hadir. Ini pakai jimat-jimat nih. Enggak Pak, saya rajin kok ibadah di gereja-gereja. Ya gitulah pokoknya. Muka dia sambil berseri-seri. Terus ya udah, tangannya begini. Sambil berdiri ya. Coba tangannya begini. Baru saya ambil minyak urapan, taruh di telapak tangan yang kanan, taruh di telapak tangan yang kiri, taruh di atas kepalanya. Oke. Dari atas, jidatnya tepak. Langsung apa yang terjadi? Dia begini, begitu. Lama-lama nunduk sambil posisi apa itu? Hewan apa itu? Harimau. Dan Stevie Lengkong bilang apa dalam hati? Yang begini gue dan begini. Karena roh kita lebih besar dari semua roh di dunia. Roh siapa? Roh Yesus Kristus. Jadi apalah takutku? Gimana? Cemana? Apa katanya? Terus apa kau bilang? Medan kali. Pas udah manifest begitu, kita liatin, ada semua. Jangan ganggu cucu aing, suara berubah. Sunda betul. Dia orang Manado. Enggak sopo, Jawa. Yang sepupu. Jangan ganggu. Kita jawabnya apa? Gua nggak peduli lu siapa. In Jesus name. Keluar sekarang. Makin marah. Wow. Mau nunjukin kehebatan. Makin lu nunjukin kehebatan. Lu singa on.
Udah kalah kuasa iblis, kita kalah oleh salib Kristus. Amin. Lama tuh 1,5 jam. 1,5 jam. Gak mau keluar gitu. Terus muntah. Wah. Sempat keluar sebentar, masuk lagi. Entah masuk lagi atau yang lebih gede lagi. Suaranya lebih berat lagi suaranya. Ini cucu sudah perjanjian. Kakeknya udah perjanjian. Perjanjian darah. Entah apakah itu perjanjian mau minta harta apa jenis-jenis kayak gitu. Tetap dengan kuasa nama Yesus Kristus, gue bilang, gue gak peduli. Sekarang juga dalam nama Yesus keluar otoritas, itu iman. Bukan karena Stevie Lengkong dulu taekwondo, no. Gue tinggalin taekwondo. Roh taekwondo itu bikin gue sombong, bikin gue merasa. Sekarang kita hanya andalkan Tuhan, gitu. Cara andalkan Tuhan, tiap detik duduk doa. Pas sudah keluar, dia bersila begini nih. Sambil apa? Nangis terus dia bilang, saya kenapa Pak Pendeta? Kita berdiri kan, lalu bilang, iya tadi lo sama gue joget-joget di sini. Tapi dia nggak sadar. Terus dia langsung lompat kaget karena ngelihat di belakangku itu masih ada segerombolan mau kabur gitu. Roh yang tadi di dalam dia keluar. Ih, banyak banget. Di mana? Kita tanya, di mana yang banyak itu? Itu di pintu. Gue samperin pintu. Jangan gue usir lagi. Keluar tuh, rumah ini penuh kebenaran Tuhan. Rumah ini rumah Tuhan. Setiap jengkal ini rumah Tuhan. Setiap tetes minyak urapan ini penuh tanda kuasa mujizat. Lu nggak punya hak di sini. Keluar. Itu jam 12:30. Rumahnya mepet-mepet Bekasi Timur itu. Tetangga pada dengar, bodoh amat. Luar biasa. Selesai. Makan deh di McD mana depan Trans itu 24 jam ya. Trans Bekasi, Transpark Bekasi ya. Makan malam-malam sama pendeta Samuel Panjaitan. Iya pastor, tadi itu kita kesasar. Gue heran coba, dari Bekasi Timur kan ke Transpark kan tinggal ya gang-gang begitu, terus tiba di jalan Juanda itu kan ya. Dibikin kesasar, iblis nggak senang, serang balik. Coba bayangin, segitu nggak senangnya iblis dengan anak-anak Tuhan. Serius. Mau kesaksian lagi, banyak gue saksian, 2 saksian lagi. Diundang ke Pantai Selatan, ke bumi, untuk minta pengurapan kebun. Satu kebun aja udah luas, berapa hektar, betul? Ini 2, kebunnya 2. Botol minyaknya udah ada berapa, terus ada botol yang gede. Baru mau ke sana, arah sana, belum sampai Sukabumi, itu dibikin kesasar. Lewat apa? Lewat handphone. Coba bayangkan. Iblis saya masih sampai ke handphone. Jadi selalu, setiap hari, saat doa, juga tumpang tangan di atas handphone kita semua. Dan handphone anak-anak kita, dan handphone keluarga kita. Tuhan urapi handphone ini buat kemuliaan Tuhan. Tolak roh-roh jahat, roh-roh porno, roh macam-macam gitu. Roh-roh judi online. Harus perkatakan. Jangan doain dong, enggak. Harus dari mulut kita sendiri. Kalau doa harus dari mulut kita sendiri. Kayak contoh minta doa jodoh ya, like. Enggak, kan cuma bilang peneguhan aja. Iya kan? Kan bisa kan didoain kan di tempat sana kan? Karena kita udah dapat dulu. Udah ada orangnya. Dan orangnya masih online ya. Kita video tapi si kakak nanti video. Hai babe. Kalau ngiri, nganan. Oke. Lanjut, itu masih firman Tuhan. Dibikin kesasar.
Google Map dan Waze kesasar. Makin malam makin kesasar lah ya. Kemana? Naiknya begini, mobilku Innova, itu jalanan persis ukurannya dengan ban mobil. Sebelah kiri udah mulai bukit begini, sebelah kanan jurang dan nanjak dan gelap. Saat kita lagi begini, fokus begini, Tuhan Yesus, kalau percaya kami hambamu, kami doa terus, lewat. Dilihat sama pendeta Samuel Panjaitan. Pastor, gue kaget gitu, ngepok. Pastor, lihat kan tadi? Lihat apaan? Gue lihat jalanan. Tadi ada yang lewat putih, terus ke kanan situ. Oh iya, dia mau bawa kita nyebur. Terus aja. Sampai di tempat juga begitu. Saking luasnya, itu semua lagi pada menunjukkan dirinya. Si Kunti, si Gendo, si macam-macam. Macam putih ya. Ada muka takut. Ya udah, berarti. Oh letih lah. Waduh, setiap rumah, setiap kamar. Situ ada penampakan. Si Pratur dalam Tuhan Yesus. Ada kabur tunggang langkah. Because of the name of Jesus. Miliki iman yang kuat, yang Ibrani 11 ayat. Selesai dari itu, masih nginep karena besok baru mau pulang. Digangguin, diserang balik. Tidur begini, di atas ini nih jendela, kaca yang gede lah. Digedor-gedor jam 3:30. Lo ganggu aja lo, kita kebangun kan. Gue lihat kita sambil kegiatan udah tidur kita. Udah kecapean. Oh gue yang diganggu, udah ke toilet dulu. Di toilet masih juga digedor, tembok, bong. Apa yang Stevie lakukan? Ambil gitar dari jam 4 sampai jam 5, nggak berhenti, angkat puji-pujian. Dan setan-setan itu baru pada bangun. Lihat ada kuasa di atas puji. Tembok Yeriko runtuh, diinterin hanya dengan sering lihat dong kalau orang-orang dunia lagi bertanding olahraga masih ada ole gitu. Itu orang dunia. Kalau kita, Oma, Intan, makin sembuh, makin sehat, makin pulih, setiap hari makin terus angkat pujian, makin rindu untuk muji Tuhan. Apalagi pas nyanyi sambil nangis gitu Bang, mensyukuri Tuhan Yesus itu baik dan dahsyat. Lihat, sel kanker udah gak berkuasa atas Oma Intan. Stevie udah lihat pakai mata iman. So I talk to your spirit in Jesus name. Sel kanker, tumor, apapun sakit penyakit di Oma Intan, keluar now in Jesus name. Amin. Luar biasa Yesus. Yang terakhir, sesuai firman di Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Dan pergilah, jadikan semua bangsa murid. Kalau dibilang murid, berarti ada guru, ada pengajar. Betul ya? Nah, Stevie Lengkong dari awal poin 1, poin 2 mengajar berdasarkan dari firman Tuhan dan juga pengalaman pribadi mengalami Tuhan di setiap waktu, setiap saat.
ajarlah mereka. Di ayat 20 ya. Ini baptis mereka ya. Ayat 20 coba kita baca ulang. Sorry, Stevie akan bacakan. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka. Ajarlah mereka. Dari kesaksian kita, Tuhan Yesus baik loh. Pas bayar parkir, terima kasih. Udah diparkirin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan, God bless you. Jangan cukup sampai situ. Tuhan memberkati, jangan cukup sampai situ. Tuhan Yesus memberkati. Let them know the name of Jesus. Berani? Ajar. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada. Nah, contoh tadi kan, waktu tidur ngapain? Baca firman. Angkat pujian. Berdoa. Sebab firman Tuhan mengatakan, apapun yang kau lakukan dan perkatakan, minta di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Itu kan janjinya. Jadi klaim terus, Tuhan, itu janji Tuhan. Pas di ujung doa, Stevie juga ngomong, Tuhan, hamba mengaku dosa-dosa hamba. Hamba menyesali itu. Hamba berjanji bertobat. Hamba klaim firman-Mu. Barang siapa mengaku dosa-dosa, maka Tuhan adalah setia dan adil dan akan mengampuni dosa-dosa kita dan memurnikan kita, meluputkan kita dari segala kejahatan. If we confess our sins, He is so faithful and just, and He will forgive all of our sins and purify us from the unrighteousness. Puji Tuhan, Tuhan pakai Stevie Lengkong untuk juga menjadi pengkhotbah. Nanti di Tiberias akan ada ibadah dalam berbahasa Inggris. Puji Tuhan, Stevie Lengkong selalu menemani pendeta-pendeta dari luar negeri dan juga menjadi penerjemah dari pendeta-pendeta tersebut dan juga berkhotbah dalam bahasa Inggris. Puji Tuhan ya. Kok bisa begitu? Ya karena pada saat keliling dunia memberikan seminar-seminar dalam bahasa Inggris selalu firman. Jadi di poin ketiga adalah mari kita jadi pengajar-pengajar. Lu udah ngisi belum? Jadi pengajar. Belum ada, lu nulis namanya. Caranya dengan bercerita kesaksian. Apa aja kesaksiannya? Yang penting kesaksian untuk kemuliaan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berhenti selesai berkata-kata, sebab hamba terbatas, tapi Engkau yang tidak terbatas, yang akan jamah setiap hati yang mendengar. Biarlah firman-Mu menjadi remah, bertumbuh, berbuah, berakar di dalam kehidupan teman-teman semua yang mendengarkan firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Dan biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Engkau perintahkan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Terima kasih Bapak, kami terus masih mau memuji menyembah-Mu. Kami ingin terus menyatakan kemuliaan-Mu, menceritakan kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu kepada setiap orang sampai ujung dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
sedikit. Handphone kita pastikan selalu share firman, selalu nyatakan kemuliaan. Oke, deal ya. Kasih stiker-stiker lah. Kita gunakan internet untuk jangkau banyak jiwa. Jadi kalau bikin konten, pastikan ya kalau bisa punya skill, talenta bermusik, bernyanyi, nyanyi. Kita nggak bisa main alat musik tapi bisa nyanyi, nyanyi. Bikin mau di TikTok kayak di Instagram kayak nyanyi. Bukannya ini lagi lakuin ini nih apa? Dahulukan kegiatan untuk kita nyanyi lagi, boleh lah. Dua gitar lah, mantap nih kita. Ya. Ntar kita habis ini akan tutup dari doa berkat ya. Boleh tolong nama-nama di absen? Oh iya Mas. Oke. Betapa hatiku berterima kasih. Oh, ada persembahan ya? Boleh dijalankan. Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, Bapakku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti, ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Lagi dari awal ya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tetap ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti, ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Makasih. Persembahan untuk Ibu. Kita absen dulu nih. Absen. Bilang hadir ya. Oke. Iya siap. Kak Cynthia ada. Kak Milko. Kak Intan. Mercy. Ada ya. Kak Maya. Kak Lili. Kak Caroline. Kak Pascal. Kak Luyana. Kak Berta. Kak Miske. Anis. Pak Agus. Kak Stepi. Ada yang belum di absen? Saya. Oh iya. Kak Happy. Happy kan artinya gembira kan? Hati yang gembira adalah obat seperti
Kameranya dari samping boleh? Kamera taruh sini. Seperti obat hati yang senang. Berikan tulah hati yang gembira, Tuhan senang hati yang